Dan saya mau berterima kasih ya buat tim PAW hari ini, terutama buat yang milih lagunya. Karena lagunya ini mengandung kebenaran-kebenaran yang mau saya sampaikan begitu. Bahkan sebenarnya saudara kalau tadi menghayati ya kata demi kata, sebenarnya saudara mungkin nggak perlu dengar apa yang saya katakan karena mostly tadi sudah disampaikan poin-poinnya ya. Oke, sambil nunggu PPT, hari ini saya ingin share tentang sesuatu yang sebenarnya kalau saudara mengikuti atau masih ingat ya dengan sharing-sharing saya sebelumnya, ini tuh satu rangkaian saudara. Dan kalau kemarin saya sempat bicara tentang berkat gitu kan, tentang bagaimana Tuhan itu selalu ada dalam kita. Hari ini saya ingin share tentang kelanjutannya yaitu kapasitas ilahi. Saudara pasti nggak asing lah ya dengan poin ini. Jadi sebenarnya saya cuma pengen reminder, tapi saya percaya bahwa ada satu kebenaran-kebenaran yang membukakan mata hati saudara dan saya berdoa supaya Tuhan berbicara dan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang lebih, seperti kata lagu tadi ya, lebih dari pemenang gitu ya. Karena memang itulah destiny kita saudara. Oke. Nah, saya ingin buka dengan satu omelan dari Daud gitu ya. Mazmur 37, sebenarnya saudara kalau punya waktu nanti di rumah silakan baca seluruh perikop, seluruh pasalnya ya. Karena di situ menjelaskan sekali. Tapi saya ingin cuplik satu judulnya, yang katakan di situ, kebahagiaan orang fasik itu semu. Dan saya nggak tahu berapa banyak saudara, tapi saya sering sekali gitu ya. Tuhan, kenapa kok orang yang berbuat curang itu lebih gampang menang? Kenapa kok orang yang tidak hidup di dalam hukum, seperti tidak beretika dan sebagainya, itu lebih gampang, lebih lempeng jalannya gitu ya. Lempeng itu apa? Lancar gitu ya. Kenapa Tuhan? Apakah memang sesulit itu gitu kan? Dan itu adalah satu pertanyaan yang mungkin sampai berapa waktu atau mungkin beberapa bulan terakhir itu belum kejawab gitu. Dan tiba-tiba waktu Tuhan menggiring saya ke dalam pengertian ini, tiba-tiba ayat ini terpop up dan terjawab saudara. Di sisi yang lain, saya mungkin mau cuplik satu ayat ya, mungkin tim multimedia bisa bantu saya di Mazmur 37 juga, tapi ayat yang ke 3 atau 4 saya lupa, buka aja dua-dua ya. Ya, Mazmur 37 ayat 3 atau 4, buka aja dua-dua dah. Maaf ya, kasih kerjaan. Nah, betul. Di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, saudara. Jadi pertama, ngomel-ngomel gitu kan, Tuhan, kenapa gitu ya. Kok orang fasik ini kok lebih berhasil. Tapi di ayat ketiga dikatakan percayalah kepada Tuhan. Percayalah. Kita itu enggak mungkin disuruh percaya kalau itu sudah terjadi, betul? Iya toh? Dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Artinya memang kalau kita bicara tadi kebahagiaan orang fasik, di sisi yang lain, kebahagiaan orang benar atau keberhasilan orang benar, itu memang seringkali harus menunggu. Karena itu kita disuruh percaya, kita disuruh diam, ya paling gak enak ya, diam. Siapa yang kalau misalkan nih ngalami kondisi gak enak ya, misalkan kita diperlakukan tidak semena-mena, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak sesuai dengan diri kita gitu ya. Wah, pingin berontak, pingin balas gitu kan. Tapi berdiam itu sulit sekali. Dan tahukah saudara bahwa berdiam itu adalah tanda iman. Karena waktu kita berdiam, kita izinkan Tuhan untuk melakukan karyanya. Itu sulit saudara. Dan berlakulah setia. Gitu kan. Berlakulah setia. Apalagi setia, diam aja susah gitu kan. Apalagi suruh setia.
Kenapa setia itu susah, saudara? Karena nggak ada yang tahu sampai kapan, betul? Ya toh? Coba saudara yang hari-hari ini lagi jatuh cinta, ya toh? Terus, aku suka kamu gitu kan, mau nggak jadi pacarku? Tunggu, saya butuh berdoa dulu sama Tuhan. Oke, berapa lama? Nggak tahu. Gimana rasanya? Gak enak gitu kan. 1 hari masih bisa tahan. 2 hari masih bisa tahan. 3 hari masih bisa tahan. Mungkin 1 minggu kita akan tanya, kamu mempermainkan perasaanku? Wes, cie, sedap. Oke, balik ke slide saya. Ya, saudara, jadi kalau saudara punya waktu, baca Mazmur 37 ini keren banget. Karena di situ terkandung banyak prinsip-prinsip bagaimana kita bisa menunggu saat Tuhan gitu. On the other hand gitu ya, di sisi yang lain Roma 8 ayat 19, saudara bisa buka sendiri, saya nggak catat ya. Di situ dikatakan bahwa sebab seluruh makhluk dengan sangat rindu ya, dengan sangat rindu. Itu satu statement yang keren sekali. Sebab seluruh makhluk dengan sangat rindu menunggu ya. Saat-saat di mana anak Allah itu dinyatakan. Siapa anak Allah? Siapa anak Allah? Apakah Yesus aja? Jelas enggak. Karena apa? Ini ditulis di Roma 8, di mana Yesus sudah naik ke surga. Betul? Jelas itu bukan Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus memang anak Allah. Tapi yang dimaksud di poin ini jelas bukan Yesus. Tapi siapa? Kita. Gitu. Sebab seluruh makhluk, berarti anjing, kucing kita juga ya. Kenapa kok mereka itu menunggu saat-saat di mana anak Allah dinyatakan, kita ini dinyatakan, terus kita ini ngapain menyatakan kita itu apa gitu. Nah artinya apa? Ada satu tujuan, ada satu bentuk diri kita, itu yang mungkin sekarang kita belum menjadi seperti itu, tetapi Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah tentukan gitu kan. Dan seluruh makhluk loh menunggu. Kenapa? Karena seluruh rencana dan tujuan Tuhan di bumi ini pasti digenapi lewat kita. Catat. Catat. Seluruh tujuan Tuhan di dalam dunia ini itu pasti digenapi dan dicapai lewat kita. Dan karena itulah penting sekali untuk kita ngerti kenapa kok Tuhan itu ingin kita meningkatkan kapasitas kita. Karena tujuan Tuhan itu tidak akan dinyatakan kalau Tuhan tidak memakai kita. Itulah kenapa kalau saudara pernah berpikir, ya mungkin lagi melo atau apa ya, pernah nggak saudara mikir, kenapa ya kok Tuhan ini menyelamatkan saya? Kenapa kok Tuhan menyelamatkan saya? Kenapa kok enggak sebagian orang? Atau kenapa waktu manusia jatuh dalam dosa, kok enggak diganti dengan bentuk manusia yang lain? Ya entah Android atau apa ya, kan sekarang kan zaman ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Emangnya Tuhan enggak bisa bikin kecerdasan buatan? Ya, wah enak kecerdasan buatan ya, itu sering pakai itu. Bikin konten jebret tuh langsung jadi ya kan, enggak pakai ngomel, enggak pakai nunggu, ya toh? Kenapa Tuhan gak ciptaan seperti itu? Manusia yang gak bisa berontak, manusia yang gak bisa melakukan kesalahan, ya kan? Kan kita kan sering gitu ya, firman Tuhan ngomong A, kita A aksen. Ya, ya A sih, tapi ada embel-embelnya gitu. Ya toh? Nah, kenapa Tuhan tetap memilih kita dan memilih untuk menebus dosa kita? Kenapa Tuhan gak menyerah buat kita? Karena Tuhan itu sudah kasih kapasitasnya dalam diri kita. Dan Tuhan tidak akan ambil. Gitu. Nanti kita akan lihat ada ayatnya juga. Karena Tuhan itu tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Gitu kan, itu ayatnya. Jadi begitu dia kasih, dia gak akan ambil kembali. Itu saudara. Selain memang Tuhan mengasihi kita. Itu jelas, mutlak. Dan saya yakin saudara sudah tahu. Tapi poin saya yang di sini adalah karena ada kepercayaan Tuhan dalam diri kita.
Dan kepercayaan Tuhan itu tidak menjadi hilang hanya gara-gara kita jatuh dalam dosa. Karena itulah kita layak menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu setia. Lebih dulu setia, bahkan sebelum kita belajar setia. Gitu ya. Nah, karena kita ini punya potensi, kita ini punya panggilan, karena kita ini punya karunia di dalam kita, maka kita mesti sadar bahwa ada satu hal yang namanya kapasitas spiritual, kapasitas ilahi. Nah, apa itu kapasitas ilahi? Yaitu kadar kemampuan kita untuk mengerti siapa kita dan apa tujuan kita. Kadar untuk mengerti siapa kita. Kita tuh sering kali ya dalam kehidupan nggak nyadar kita ini siapa gitu. Kenapa? Karena kalau kita nggak nyadar kita ini siapa, maka kita akan sulit untuk mengerti kemampuan kita itu apa. Saya ambil contoh ya. Kalau kita ini adalah sapi, maka kita akan tahu bahwa kekuatan kita itu adalah untuk menarik benda ya. Jadi membajak. Tapi andai sapi ini menganggap dirinya adalah keledai, maka bajaknya bukan ditarik saudara. Bajaknya ditaruh punggungnya mungkin, dibawa pergi entah kemana gitu. Tahu maksud saya? Kalau kita salah menyadari siapa kita, maka kita nggak akan pernah menemukan kemampuan-kemampuan terbaik kita. Kita nggak akan pernah berada di tempat di mana kita berkasih karunia. Saya pernah ungkapkan itu kan, kasih karunia Allah. Jadi kalau kita mau supaya kasih karunia Tuhan itu bekerja di dalam kita, kita mesti nyadar dulu kita ini siapa. Karena kalau kita nggak nyadar kita ini siapa, ya habis sudah, gitu ya. Hari-hari ini saya ini lagi menemani anak saya bermain basket, belajar basket ya. Jadi banyak sebenarnya poin-poin di sini tuh lahir dari perenungan pada waktu menemani anak saya gitu ya. Karena, nah bicara tentang identitas. Saudara tahu nggak kalau saudara punya WhatsApp anak saya ya, itu ditulis pemain basket. Wah, pokoknya aduh. Saya tuh mikir dalam hati, nah baru 3 bulan aja, ini bahasa Jawanya ya, kemelinti gitu. Apa itu kemelinti? ya saya tahu itu hadir dari akibat euforianya gitu. Tapi tahu nggak saudara, anak saya itu ya paling susah lepas dari gadget. Ya anak zaman sekarang ya, saya pikir hampir semua anak cowok zaman sekarang sulit. Tapi tahu nggak saudara, begitu dia menyadari identitasnya dia bahwa dia ini pemain basket, itu saya jamin saudara. Saudara kalau lihat, tahu ya bagaimana anak saya dulu kecil dan sekarang. Itu nggak pernah megang handphone saudara. Megangnya bola basket terus. Di rumah itu jedak jeduk terus. Jadi saya nggak perlu pasang home theater ya untuk gini. Tinggal ikutin anak saya aja. Duk. Gitu. Orang waktu menyadari identitasnya, dia akan kerjakan sesuai dengan kesadaran itu. Sesuai, penting sekali. Identitas kita menentukan kapasitas kita, saudara. Dan saya tahu, saudara, bagaimana ngajarin anak umur 10 tahun tentang mentalitas gitu kan. Tapi bisa loh, bisa. Pelan-pelan memang, harus sabar. Kadang saya itu gak sabar banget. Tapi ya setelah istirahat sehari 2 hari, oke bang, jalan lagi gitu ya. Mulai dari belajar layup kanan. Aduh, siap layup, marah-marah gitu ya saudara ya. Tapi ya dengan sedikit motivasi ya, gitu. Nggak rugi pernah jadi panitia bootcamp ya. Kan panitia bootcamp kan gitu ya kerjaannya. Kita jadi good cop, bad cop kan gitu ya. Kalau saya sekaligus dua-dua gitu. Habis gitu kan, tiba-tiba dipeluk habis itu ya kan. Nah, jalan lagi. Oke, bisa, seminggu bisa layup kanan. Layup kiri, gagal lagi. Gitu. Jalan lagi ya pecutannya gitu. Tapi ya ternyata bisa gitu. At the end pelan-pelan bisa.
Nah, poin yang saya ingin katakan yang paling penting adalah kapasitas kita itu berasal dari Allah. Ini satu poin yang kita nggak boleh miss, saudara. Karena ada banyak orang, terutama motivational speaker, itu berkata bahwa ya kamu itu hebat, ya kan? Kamu itu luar biasa. Apa? Kalau ngomong, no, luar biasa kan gitu kan. Kalau apa kabar hari ini? Kan harus dijawab luar biasa, ya kan? Mau habis ketabrak truk, pokoknya jawabannya luar biasa kan gitu toh. Ya oke sih, itu untuk memotivasi. Tapi akhirnya yang terjadi, kita ini terjebak pada pemikiran bahwa oh iya saya luar biasa gitu. Dan akhirnya kita pada saat ngalamin tekanan, ujian, cobaan, ternyata saya nggak seluar biasa itu, bahkan saya ini nggak hebat sama sekali, bahkan ya toh kita kan sering gitu ya, kalau lagi jatuh, terus kita, aduh ya saya ini sampah gitu. Siapa yang pernah seperti itu? Saya sering, saudara. Karena itulah ayat ini itu penting. 2 Korintus 3 ayat 5 dikatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan capacity, kapasitas. Kapasitas kami itu yang di dalam bahasa Yunaninya pakai kata hikanotes. Dan tahu nggak, kata ini hanya pernah sekali disebutkan di Alkitab. Bukan karena apa, tetapi artinya ini tuh penting sekali. Stand out, satu-satunya. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Hikanotes itu berarti kapasitas, kemampuan untuk menanggung. Itu sama seperti kayak, saudara pernah tahu balon ya, pasti pernah lah ya. Yang pernah niup balon, angkat tangan. Ya, kalau dulu kerjaannya tukang balon kan pasti sering ya niup balon. Sampai mukanya merah gitu kan. Tapi balon itu menariknya apa? Bentuknya kecil, tapi pada waktu kita isi sesuatu dia kan melar. Kapasitas itu sama seperti itu, saudara. Jadi kita mesti sadar bahwa kita ini punya kemampuan menanggung, punya kemampuan untuk menerima sesuatu gitu. Dan kalau pada waktu kita menerima satu cobaan lah ya gitu ya, dan kemudian kita gampang nyerah, artinya apa? Maka kita belum menjadi balon itu gitu. Mungkin yang tadi identitas kita belum menjadi balon, kita baru menjadi gumpalan kertas gitu. Yang waktu menerima sesuatu sobek dengan mudah. Tapi tahukah kita bahwa kita itu balon? Yang pada waktu kita diberi sesuatu melar. Ya memang balon kalau terus tiup ya lama-lama meletus. Karena itu nanti ada prinsipnya yang saya mau bagikan. Tapi poin saya adalah, itu adalah pekerjaan Allah. Bukan kemampuan kita. Yang entah datang dari mana. Atau yang karena kita latih sedemikian rupa terus kemudian itu. Enggak. Ada Allah yang bekerja di dalam kita. Kehebatan kita itu karena Allah, itu yang kita harus ingat. Di satu sisi, itu yang membuat kita nggak sombong, tapi di sisi yang lain, saudara, kalau saudara tahu ini, saudara tidak akan pernah menyerah dalam kehidupan. Saudara akan punya yang namanya resilience. Apa itu resilience? Daya pegas, daya untuk memantul. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang mampu untuk mengencet kita, karena kita selalu akan bangkit kembali. Kenapa? Karena kita sadar ada Tuhan di dalam kita. Amin. Ya ini baca sendirilah ya, biar waktunya nggak habis. Nah ini saya nggak mau bahas sebenarnya, tapi saya perlu untuk cuplik, ini silakan difoto ya. Nanti silakan renungkan di rumah, saya kalau khotbah suka ngasih PR. Ini PR, ini adalah roadmap bagaimana kapasitas kita bisa berkembang. Tapi ini satu judul khotbah sendiri saudara, kalau saya bahas, pasti nggak selesai, saudara nggak makan siang. Perut kosong, nggak bisa mengerti. Oke, sudah? Kalau sudah kita lanjut. Di sini ya, karena kuasa ilahnya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Ya kan? Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji.
bagaimana supaya kapasitas kita bisa terus muncul dan berkembang? Ingat janji Tuhan. Semua hal yang ada di sini, itu ada janji Tuhan di situ. Itu loh enaknya jadi anak Tuhan. Tahu gak? Jadi anak Tuhan itu enaknya itu. Janji. Dan saudara, saya gak ngerti ya sama orang tua saudara. Tapi saya sama anak saya, dengan seluruh kemampuan saya akan pastikan kalau saya janji, pasti saya tepati. Bahkan seringkali kalau anak saya itu enggak, atau sudah lupa gitu ya, saya yang ngingetin. Kemarin Papa janji ini, jadi ini. Oh iya, thank you Papa, gitu kan. Ya, saya bukan menyombongkan, membanggakan diri. Sebagai orang tua saya punya banyak kekurangan. Tapi maksud saya tuh punya hati untuk pasti menepati janji saya. Apalagi Tuhan. Jadi saudara, setiap kali saudara ketemu masalah, setiap kali kondisi saudara itu tidak seperti janji Tuhan, apa yang saudara perlu lakukan? Saudara percaya sama kondisinya atau saudara percaya sama janji Tuhan? Apa yang perlu saudara pilih? Itu menentukan kemampuan spiritualitas kita. Kalau kita lebih fokus ke masalah kita, artinya apa? Kita itu jarang ngalamin janji Tuhan. Karena kalau kita sering ngalami janji Tuhan, adalah hal yang mudah untuk kita percaya sama Tuhan. Kenapa kita nggak ngalamin janji Tuhan? Karena setiap janji Tuhan selalu datang sepaket dengan syaratnya. Ada syaratnya. Saya kalau janji nggak pernah nggak pakai syarat. Kenapa? Karena saya nggak mau anak saya itu take it for granted, saudara. Karena saya nggak mau anak saya itu manja. Pasti ada syaratnya. Kalau kamu tidur siang nanti papa beliin es krim. Oh itu misal ya contoh. Ya tujuannya bukan beli es krimnya gitu. Tapi saya mau melatih. Gitu juga dengan Tuhan. Oke, next. Nah ini saya dengan cepat akan bicara tentang 5 prinsip dalam meningkatkan kapasitas. 5 prinsip dalam meningkatkan kapasitas. Yang pertama, kelebihan itu bukan untuk dibuang atau disia-siakan. Sekali lagi ya, kapasitas kita itu ditingkatkan bukan seakan-akan, karena usaha kita. Terus setelah itu kapasitas itu meningkat, bukan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara peningkatan kapasitas, sebenarnya sesimpel berarti gini. Kalau tadi definisinya kapasitas ilahi adalah kesadaran kita siapa itu Tuhan, siapa kita dan apa tujuan kita. Dan ada Tuhan di situ gitu kan. Ada Tuhan yang membungkus, yang menjadi tema besar, konteks gitu kan. Maka semua yang ada di sini itu bicara Tuhan. Bicara bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kelebihan itu bukan untuk dibuang, untuk disia-siakan. 2 Raja-Raja 4 ayat 6 itu ceritanya tentang siapa itu ya, Elia kalau nggak salah. Yang dipakai Tuhan untuk memenuhi pundi-pundi minyak dari seorang janda. Ya, dan apa yang terjadi? Begitu pundinya habis, minyaknya berhenti mengalir. Begitu pundinya berhenti, pundinya habis, minyaknya berhenti mengalir. Gitu. That's why penting sekali saudara untuk kita menyiapkan wadah-wadah kita. Tugas kita itu cuma satu, siapkan wadahnya, Tuhan yang akan isi. Jadi saudara kalau saudara tanya, kapan Tuhan saya ini berhasil? Ya Tuhan jawab, mana wadahmu gitu. Tahu saudara? Segampang itu. Mana wadahmu? Loh ayo gitu. Bahasanya kan gitu kan. Kenapa? Karena kalau enggak ada wadahnya terus Tuhan mau taruh kemana gitu. Iya toh? Ya makanya saudara kalau tanya, Tuhan, ya kan kita tuh sering berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa ke komsel kami, ke sisi kami saudara. Karena kami percaya Tuhan. Itu Tuhan tanya. Kan Tuhan bilang, jangan minta tuayan, mintalah bekerja. Pekerja itu wadah untuk menerima tuayan. Jadi saudara, kalau sisi saudara, kelompok saudara belum berkembang, jangan-jangan wadah saudara belum cukup.
Belum ada, siapkan wadahnya. Kalau saudara ingin usaha saudara berkembang, hubungan saudara, misalkan kita berkata, Tuhan kenapa saya punya teman sedikit? Jangan-jangan saudara belum punya wadah untuk punya teman banyak. Nanti begitu punya teman, saling menyakiti gitu kan. Nah ini bahaya. Yang kedua, memaksimalkan yang sekarang dimiliki sebelum diberi lagi, saudara. Jadi, pasti saudara tahu ya, Matius 25 ayat 14-30 itu ayat yang sangat terkenal, bicara tentang hamba yang diberi talenta gitu kan. 2 hamba mengembangkan itu, tapi 1 hamba hanya menyimpan. Apa yang terjadi pada 2 hamba yang mengembangkan? Dia diberikan kepercayaan yang lebih besar. Setialah pada perkara-perkara kecil, maka kamu akan diberikan kepercayaan kepada perkara yang lebih besar. Saudara, kalau kita mau bertumbuh, berkembang, kita perlu untuk selesaikan level kita dulu. Saya juga bicara sama anak saya. Anak saya itu kalau saya ini coach itu frustrasi, sering frustrasinya gitu ya. Saya tuh kadang mikir apa saya terlalu cepat, tapi enggak. Tiba-tiba waktu kemarin deh kayaknya. Saya tuh anak saya, wah pokoknya frustrasi lagi. Kok enggak bisa-bisa gitu ya. Ya akhirnya saya bilang, loh tahu enggak kamu? Ini itu pelajaran kelas 2. Pelajaran kelas 1-nya kamu udah selesai. Oh gitu ya. Jadi saudara, kalau saudara merasa bahwa, aku ini kok sering kali ketemu masalah terus, gak pernah rasanya itu sesuatu datang, terus langsung kita menang, selesai, berhasil gitu kan enak ya, kan pinginnya gitu ya. Tapi kenapa gak seperti itu? Ya karena kalau dulu, dan saya tuh bilang gini sama anak saya, kalau kamu Papa kasih pelajaran kelas 1 terus, ya kamu gak akan pernah berkembang gitu. Tahu gak kamu? Nanti kamu harus selesai kelas 6 dulu baru kamu bisa jadi pemain basket. Tapi saya nggak ngomong, nanti mentalnya down gitu ya. Tapi ya itu saudara, kita mesti selesaikan level kita. Karena kalau level kita nggak selesai, ya Tuhan nggak akan kasih yang lain, yang lebih dari itu. Dan kalau kemudian kita ini sudah selesai gitu ya, entah apapun pelajarannya dan sudah selesai. Saudara jangan kaget kalau dikasih hal yang lebih berat. Karena memang seperti itu prinsipnya. Itu cara Tuhan memperluas kapasitas kita. Bicara tentang memperluas, saudara pernah tahu lah ya tentang doa Yabes. Tahu ya? Pernah nggak berpikir, kenapa ya kok Tuhan itu mengabulkan doa Yabes? Ya toh, di situ dikatakan, Tuhan mengabulkan doanya. Kenapa? Kayaknya saya tulis deh. Nanti deh, karena saya tulis ya. Tiba-tiba saya teringat. Next, menambah kapasitas memberi sama dengan menambah kapasitas mendapatkan. Lukas 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang dipadatkan, digonjakan dan tumpah keluar, bla 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 bla. Gitu ya. Berilah, maka kamu akan diberi. Saudara, salah satu disiplin yang kita perlu lakukan adalah memberi. Karena apa? Kalau wadah kita isinya penuh, berhenti mengalir. Gitu ya. Jadi gimana caranya? Kalau enggak wadahnya nambah, ya isinya dituang. Kan gitu toh? Dituang kemana? Tahu enggak? Saudara, Tuhan itu kenapa kok sering kali di Alkitab saudara melihat kata limpah, makanya sampai ada pengajaran tentang kelimpahan. Ya ini pengajaran yang kurang tepat. Tapi saudara perlu tahu, kenapa kok sampai itu ada? Ya karena ada di Alkitab. Lah kenapa kok Tuhan itu memberi kelimpahan? Karena yang lebih itu selalu buat orang lain, saudara. Dan Tuhan selalu memberikan porsi untuk kita kasih ke orang lain. Kalau kita kan enggak toh, wah lebih-lebih. Kita ambil semua makan, apa yang terjadi? Ya itu loh, makanya kolesterol, diabetes, ya kan gitu. Gitu. Asam urat. Itu karena mengambil lebih daripada yang disediakan.
Tapi itu selalu ada di Alkitab. Mana? Tahu ya mana ya? Mana itu yang turun dari surga. Bukan mana Tuhan, bukan. Mana yang turun dari surga. Kalau diambil lebih daripada porsi hari itu, apa yang terjadi? Busuk. Busuk. Nggak bisa disimpan. Gitu. Oke, kayaknya waktu saya makin menipis. Jadi mari kita lanjut. Karunia datang sepaket dengan tanggung jawab, saudara. Itu yang tadi saya sebutkan ya. Roma 11 ayat 29. Karena Tuhan tidak pernah menyesali karunia dan panggilannya. Jadi saudara, setiap hal yang Tuhan taruh di dalam kita. Kalau kita ini punya kemampuan mendengar. Kalau kita ini punya kemampuan untuk bersabar. Kalau kita punya kemampuan apapun. Ya, senyum. Itu karunia, saudara. Beneran. Jadi kalau kita lihat, asik ya ngelihat. Kalau ngelihat orang ini, seperti ada Tuhan di balik wajahnya. Jangan kebalik ya. Seperti ada setan di balik. Jangan, saudara. Bahaya itu. Jadi asyir-asyir itu adalah orang-orang yang punya kasih karunia di situ. Ya kan? Itu luar biasa, saudara. Jangan berpikir itu enggak hebat. Gitu. Selalu datang sepaket dengan panggilan apapun. Jadi kalau kita mau tahu rencana Tuhan, tujuan Tuhan, paling gampang lihat dari karunianya apa. Gitu. Jangan ngomong gini ya, karunia saya adalah makan yang banyak. Wah, ini bahaya, saudara. Tapi ada sih memang ya, teman-teman kita yang makan seberapapun tetap langsing, ya kan? Gak ada penyakit. Ya, apakah itu karunia saya juga nggak tahu. Tapi kadang teman-teman seperti itu berguna, betul? Kalau makannya orang 12 gitu ya, gak habis, silakan dihabiskan. Ya tetap ada gunanya lah. Ya guyon ya saudara. Tapi selalu ada panggilan Tuhan, rencana Tuhan dalam setiap karunia yang diberikan. Cari itu. Jadi saudara inventarisir. Tuhan, saudara itu punya karunia apa aja. Dicatat. Oh iya saya kok kayaknya jago ini. Nah kemudian dari situ kumpulkan, mulai cari benang merahnya. Itu adalah destiny dalam hidup saudara. Kira-kira gitu ya. Ya tentu untuk tanya itu butuh melibatkan Tuhan. Yang tadi terakhir. Nah ini Kejadian 13 ayat 14 itu tentang Abraham yang bicara sama Lot. Pandanglah sekelilingmu, semua yang kamu pandang itu akan menjadi milikmu. Ya. Jadi kapasitas kita itu sejauh kemampuan kita memandang, kemampuan kita melihat, saudara. Nah, makanya Tuhan itu adalah Allah yang mencelikkan orang buta, saudara. Dan kita tuh sering buta rohani, ya toh? Ada berapa banyak, kan kita selalu gitu ya. Kalau ketemu proses, nggak mungkin tahu langsung ujungnya gimana, betul? Makanya kita mesti step by step, by step, by step. Karena kapasitas kita hanya sejauh kita memandang. Karena yang ada di ujung itu mungkin belum tentu mampu untuk kita handle sekarang ini. Butuh proses ini baru kita naik level ya kan. Proses lagi jalan naik level lagi, ntar lagi jatuh. Itu hanya sebatas kemampuan kita memandang. Oke, itu tadi 5 prinsipnya dan sekarang bagaimana kita dengan cepat ada 5 juga ya. Semoga per menit saya bisa sampaikan 1. 2 Korintus 4 ayat 7. Tapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Gitu kan, karena itu bejana tanah liat artinya kita nggak perlu sombong, kita perlu sadar bahwa ini semua kasih karunia Tuhan. Dan karena kasih karunia Tuhan, maka selalu effort kita, intuisi kita, reaksi kita dalam segala hal berdoa tanya Tuhan. Saudara kalau ketemu apapun ya, mau masalah, mau kesempatan, saudara berdoa nggak tanya Tuhan? Tuhan ini apa? Apa yang harus saya lakukan? Itu penting, saudara. Sangat penting. Karena apa? Ya kita tahu bahwa di balik semuanya Tuhan yang mengerjakan gitu kan. Saat kita gagal untuk berdoa, kita gagal untuk berhasil mengerjakan, saudara.
Berdoalah. Adalah kerinduan Tuhan supaya kapasitas kita meningkat. Ini yang tadi saya bilang, 1 Tawari 4 ayat 10 itu doa Yabes. Kenapa doa Yabes dikabulkan? Karena apa? Padahal doanya itu kan doa yang egois gitu kan. Tapi buktinya dicatat di Alkitab. Berarti kan ada kandungan kebenaran di situ. Apa? 1. Karena Yabes tahu kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah supaya kapasitas kita meningkat. Jadi saudara jangan khawatir. Kalau kita berdoa, Tuhan kasih aku kemampuan untuk mengembang. Itu kerinduan Tuhan. Oke? Ya habis ini jangan-jangan semua ngafalin doa Yabes ya. Ucapkan terus. Enggak perlu saudara. Itu Yabes. Yang penting kita ngerti prinsipnya. Gitu ya. Tingkatkan kapasitas kepekaan dengan belajar bertanya sebelumnya yang tadi saya sebutkan. Dan jangan lupa bersyukur. Kenapa? Tahu nggak? Syukur itu tanda bahwa itu sudah selesai. Kalau kita bisa mensyukuri segala sesuatu ya. Contoh, tadi kan sebutnya tentang pasangan ya. Kalau ditolak ternyata gitu ya, ditolak sama pasangan. Wah gitu rasanya, aduh dunia kayak mau kiamat. Tapi begitu kita bisa mensyukuri itu, oke Tuhan, thank you, gak sama itu. Karena ternyata gini gitu ya. Atau mau menikah, gak jadi, ternyata orangnya selingkuh, misalnya contoh ya. Ya kadang kita mensyukuri, ya tapi kita baru tahu di akhirnya kan, waktu kita jalani yang awal-awal, berat setengah mati, gitu kan. Mensyukuri, itu tanda itu sudah selesai, itu finish. Kalau kita belum bisa bersyukur tentang sesuatu, berarti prosesnya masih jalan. Jadi apa? Sabar ya. Tuhan tidak akan pernah berlambat-lambat. Amin. Next. Menjadi pembelajar. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Maka firman Tuhan itu akan menolong kita untuk mampu melihat. Karena itu saudara hargai firman. Jadikan firman itu sebagai puncak tertinggi dari seluruh kebenaran yang kita punya. Jangan kebalik saudara. Kita meragukan firman. Mana Tuhan janjimu gitu kan. Enggak ini enggak cocok, enggak sesuai sama kondisi saya. Enggak gitu kan harusnya. Untuk kita bisa mewujudkan firman, maka hati kita itu mesti benar. Hati seorang membelajar. Hati seorang membelajar itu hati yang siap berubah. Saudara. Dan karena itu butuh kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati, kita susah berubah, betul? Saudara tahu nggak kenapa saudara dikasih orang tua yang menjengkelkan? Orang tua yang cerewet, ya kan? Kenapa saudara? Kenapa? Supaya saudara belajar menjadi rendah hati. Tidak ada orang tua yang sempurna saudara. Tapi saya mau pastikan semua orang tua itu mengasihi anak-anaknya. Itu kan, hargai orang tua saudara. Udah mau habis ya, minta 2 menit. Hoping nggak nanti saya traktir, oke? Tingkatkan kapasitas kesabaran. Kenapa butuh sabar? Karena proses itu butuh waktu saudara. Kalau saudara nggak sabar dan saudara skip prosesnya, apa yang terjadi? Sama seperti, siapa tuh yang skip proses? Hah? Di Alkitab siapa ya skip proses? Saya ini udah ngeblank, pokoknya waktu habis ngeblank saya langsung. Begitu saudara skip proses, ya sudah habis. Saudara nggak akan tahu, nggak akan dapat hikmahnya, nggak akan dapat pelajarannya. Saudara akan mengulang proses itu kembali nanti. Gitu kan? Nah ini penting saudara. Belajar untuk selalu punya mentor atau coach dalam semua proses kehidupan saudara. Dan itu bisa Bapak Rohani, bisa bukan Bapak Rohani. Karena semua proses itu, waktu kita punya coach, saudara perlu tahu coach itu yang hebat adalah bukan orangnya ya, tapi prosesnya. Jadi siapapun saudara, yang saudara pandang mampu untuk menolong kita, minta. Dan SMC adalah gereja pemuridan ya. Semua orang itu membuka diri untuk menjadi coach. Jadi tenang aja, jangan takut minta tolong. Oke? Mempraktekkan iman.
Ya, adalah dasar. Nah, iman adalah dasar. Dan saudara perlu tahu dasar dari iman itu adalah firman Tuhan. Karena itu penting sekali untuk kita memperkatakan firman. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Ya, jadi apa yang kita katakan itu akan menentukan hidup kita. Apakah kita lebih sering ngomel, kalau kita ketemu masalah kita lebih mati aku gitu kan? Atau kita lebih sering, enggak, janji Tuhan ngomong ini, firman Tuhan berkata ini. Apakah kita bisa seperti itu? Penting sekali untuk perkataan firman. Nah, kalau kita sudah punya iman, akan muncul ketaatan. Amsal 16 ayat 3 dikatakan, commit to the Lord. Serahkan segala perbuatan pada Tuhan. Commit to the Lord. Ya. Catat aja ya, ini cukup gampang ya. Filipi 2:13. Menolong saudara agar berkeinginan untuk menaati. Jadi saudara kalau saudara bisa taat, itu pekerjaan Tuhan juga. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita berkembang. Wah, membangun tim. Poinnya satu, saudara, kalau saudara bekerja sendiri, saudara nggak akan menjadi sempurna. Bekerja di dalam tim, akan ada orang-orang yang mengasah saudara. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Gitu kan. Dengan kita bekerja di dalam tim, kita tidak akan menjadi egois. Kita akan belajar berbagi, kita akan belajar point of view orang lain. Itu menolong kita untuk menjadi sempurna, saudara. Terakhir, berani melakukan extra mile. Kita perlu keluar zona nyaman. Saya undang pemain musik. Kita perlu keluar zona nyaman supaya apa? Kita bisa ketemu dengan rencana Tuhan. Seringkali rencana Tuhan itu ada setelah, atau kita bisa lihat setelah kita keluar zona nyaman, saudara. Ayat ini kayaknya dimention Going juga ya kemarin, tentang Ishak yang harus keluar gitu kan dari tempatnya. Tapi Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, pergilah ke tanah Kanaan, bla bla bla. Dan di situ orang itu Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama menjadi kaya. Kenapa kok Ishak menjadi kaya? Karena dia memutuskan keluar, saudara. Ada hal-hal yang seringkali kita pegang teguh dan itu zona nyaman kita. Kita harus belajar lepaskan dan keluar karena ada rencana Tuhan di luar cangkang kita yang sekarang. Mari kita berdoa. Ajar kami untuk kami boleh terus meningkatkan kapasitas kami, memperluar kapasitas kami Tuhan, karena itu kerinduan-Mu. Karena kami tahu rancangan-Mu, tujuan-Mu, destiny-Mu dalam kehidupan kami. Bukan hanya pada di mana kami berdiri sekarang Tuhan, tapi kami punya satu journey, kami punya satu perjalanan di mana Engkau akan membuat kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Kau akan membantu kami untuk menaklukkan dunia Tuhan. Tolong kami, untuk kami punya iman, untuk kami boleh terus melangkah Tuhan, untuk mentaati Engkau, dan boleh terus melibatkan Kau dalam segala. Terima kasih dalam nama Yesus, syukur. Amin.